Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Auralia, NIM F1131201103, Prodi Bahasa Mandarin. Di sini saya akan menjelaskan konsep iman. Apa itu iman? Pengertian iman dari bahasa Arab yang artinya percaya diambil dari kata kerja amana atau yu'minu yang berarti percaya atau membenarkan. Secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Secara garis besar, yang dimaksud dengan membenarkan dengan hati adalah menerima segala yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah definisi iman menurut para imam dan ulama sebagai berikut. 1. Ali bin Abi Thalib. Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Kedua, Aisyah radhiyallahu anhu. Iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali. Pengakuan dengan lidah atau lisan, membenarkan pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya dengan rukun-rukun atau anggota-anggota. Karakteristik iman. Karakteristik dibagi menjadi dua. Yang pertama, iman bertambah atau berkurang. Yang kedua, kualitas iman seseorang berbeda-beda. Karakteristik iman bertambah atau berkurang. Terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 2-4 sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebutkan nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Quran Surah Al-Anfal ayat 2-4. Yang kedua, karakteristik kualitas iman seseorang berbeda-beda. Puncak tertinggi keimanan adalah ketakwaan yang dilandasi oleh mahabbah, kecintaan yang tinggi pada Allah. Para ulama mendefinisikan takwa dengan hendaklah Allah tidak melihat kamu berada dalam larangan-larangannya dan tidak kehilangan kamu dalam perintah-perintahnya. Konsep iman menurut Al-Quran. Ar-Raghib Al-Asfahani, ahli kamus Al-Quran, mengatakan bahwa kata iman di dalam Al-Quran terkadang digunakan untuk arti iman yang hanya sebatas di bibir saja, padahal hati dan perbuatannya tidak beriman. Kata iman terkadang digunakan untuk arti iman yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Iman dalam arti semata-mata ucapan dengan lidah tanpa dibarengi dengan hati dan perbuatan dapat dilihat dari arti Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Iman dalam arti hanya perbuatan saja yang beriman, tetapi ucapan dan hatinya tidak beriman, dapat dilihat dari Quran Surah An-Nisa ayat 142. Iman dengan lisan. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, selalu membacakan Al-Quran sebagai bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu berkata atau berbicara yang benar karena percaya kepada malaikat akan mencatat setiap perbuatan.
tasdikun bi al-qaf wa amalun bi al-jawati. Artinya, keadaan di mana pengakuan dengan lisan itu diiringi dengan pembenaran hati dan mengerjakan apa yang diimankannya dengan perbuatan anggota badan. Kitab Syarah Kashifa As-Saja fi Syarhi Safina An-Najah mengatakan ada 5 tingkatan iman. Yang pertama, iman taklid, yaitu mantap dan percaya dengan ucapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Yang kedua, iman ilmi, yaitu mengetahui akidah-akidah berserta dalil-dalilnya. Tingkatan keimanan ini disebut ilmu yakin. Yang ketiga, iman iyaan, yaitu mengetahui Allah dengan pengawasan hati. Yang keempat, iman hak, yaitu melihat Allah dengan hati. Tingkatan keimanan ini seperti yang disampaikan para ulama, yaitu orang yang makrifat. Hakikat, yaitu sirna bersama Allah dan mabuk karena cinta kepadanya. Oleh karena itu, orang yang memiliki tingkat keimanan ini hanya memiliki Allah seperti orang yang tenggelam di dalam lautan dan tidak melihat adanya tepi pantai sama sekali. Demikian menjadi jelas bahwa orang yang beriman mestinya menjadi seorang yang beramal, karena amalnya itu membuktikan imannya. Jika tidak, iman itu hanya semata-mata menjadi hiasan dan cita-cita belaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.